Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, kami terus mengucap syukur atas anugerah kasih-Mu yang selalu menyertai dan melimpah atas kami, sehingga pagi hari ini kami boleh ada di dalam hadirat-Mu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami, bimbing kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Lukas pasal 8 ayat 39b, demikian firman Tuhan. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Melalui firman Tuhan ini kita merenungkannya dengan tema mengelilingi seluruh kota untuk bersaksi. Sampai hari ini masih banyak orang Kristen enggan, malas, dan bahkan tidak tergerak sama sekali untuk bersaksi tentang Kristus kepada orang lain. Karena merasa malu, takut ditertawakan, takut ditolak, bahkan takut dimusuhi. Ditolak, dimusuhi, dan bahkan dikucilkan oleh orang lain ketika orang Kristen bersaksi tentang Kristus adalah konsekuensi yang harus ditanggung oleh setiap orang percaya. Kenapa? Karena dunia di mana kita hidup adalah dunia yang sangat membenci dan menolak keberadaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 18 sampai dengan 19 demikian. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya di zaman sekarang ini saja orang-orang dunia membenci ketika mendengar nama Yesus. Di masa ketika ia melayani di bumi saja, seringkali Tuhan kita, Yesus Kristus, sering ditolak, dicaci maki, dihina, dihindari, bahkan endingnya tersalibkan dan mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika berada di kota Gerasa, Tuhan Yesus bertemu dengan seseorang yang mengalami kerasukan setan dan tinggal di pekuburan. Hati Tuhan pun tergerak oleh belas kasihan dan dengan kuasanya yang dahsyat, yang mengusir roh jahat itu dari orang itu, dan kemudian roh jahat itu keluar sehingga dibebaskan dan menjadi waras, sehat kembali. Meski sudah melihat dengan mata kepala sendiri, orang-orang di Gerasa tetap saja tidak percaya dengan mukjizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Malahan kalau kita membaca di Lukas 8 ayat 37, di sana dikatakan seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka. Bukan dia menerima, menyambut, tetapi malah meminta supaya Yesus meninggalkan mereka. Justru orang yang tadinya kerasukan setan itulah yang tergerak hati bersaksi kepada orang lain. Dengan semangat menyala-nyala ia pergi mengelilingi seluruh kota dan menyaksikan segala yang diperbuat Tuhan Yesus bagi dirinya. Saudara, bukankah dulu kita juga demikian? Orang yang berdosa, orang yang sakit, tetapi telah diampuni, telah disembuhkan oleh Yesus. Kiranya kita seperti orang Gerasa yang disembuhkan ini, kemudian pergi mengelilingi berbagai kota untuk bersaksi, menyaksikan tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, tabib yang ajaib, menyembuhkan dan melegakan setiap hati yang letih dan lesu. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kami dapat menyadari
bahwa dulunya kami adalah orang yang sakit, orang yang berdosa, namun Tuhan sembuhkan dan Tuhan ampuni. Biarlah pengampunan, kesembuhan, apa yang sudah kami terima, alami dalam hidup kami ini, dapat kami saksikan bagi banyak orang, sehingga banyak yang menjadi percaya, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Roh Kudus menolong kami. Amin.